buka dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Wulan yang saya hormati dan Bu Ana yang saya sayangi. Pada siang hari ini kita akan mulai melakukan ujian kumpre yang terdiri dari dua materi ya, pedagogik yang di pedagogik itu terintegrasi dengan profesional tentunya. Kemudian BTAQ. Nanti yang pedagogik akan saya uji, kemudian yang BTAQ oleh Bu Wulan. Demikian nggih, Bu Wulan? Nggih, Bu Penny. Baik, untuk memulai ujian hari ini kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mulai dulu nggih. Apa Bu Wulan dulu? Saya dulu. Bu Penny dulu saja, Bu. Oh iya. Ya, baik. Bu Ana siap ya? Iya, Bu. Ya. Baik. Bu Ana, sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Dedeknya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Makasih, Bu. Bu Ana sudah persiapan ya tentunya ya? Insya Allah. Baik, Bu Ana, teori belajar yang dikuasai apa saja? Kalau teori belajar behavioristik itu lebih mengarah ke perkembangan perilaku, Bu, atau pembiasaan gitu, Bu. Ya, contohnya seperti apa yang dikaitkan dengan rancangan pembelajaran yang Bu Ana buat? Kalau behavioristik itu berarti kalau apa ya, pembelajaran yang dibiasakan atau secara terus-menerus, jadi hasilnya itu terlihat dari perkembangan perilaku, Bu. Contoh Perubahan yang perilaku. konkret. Contoh yang konkret saja, Pak. Contoh konkretnya pembiasaan berdoa. Jadi anak-anak itu memiliki sikap bersyukur. Ya, oke. Baik, kemudian terkait dengan pengembangan pembelajaran, perumusan indikator pembelajaran yang Ibu gunakan di RPP, ya, itu yang apa namanya terkait dengan tujuan pembelajarannya, sebutkan salah satu contoh tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di RPP 1 saya itu satu, melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis komponen ekosistem dengan tepat. 2, melalui tayangan itu ya satu itu dirinci apa itu unsur ABCD-nya. Untuk unsur A-nya itu audien itu peserta didik. Apa ya? Ya maaf lupa. Audien peserta didik. Untuk B itu behavior, itu kelakuan. Behavior itu B-nya apa? menganalisis komponen ekosistem. C-nya condition. Condition-nya itu melalui tayangan PowerPoint. Untuk D-nya degree itu dengan tepat. Jabatan, Bu. Nah. Oke, selanjutnya yang
dengan TPACK di RPP coba. Nggih. Maaf Bu, tolong diulang. Yang terkait dengan pendekatan teknologikal, pedagogikal, content, knowledge itu atau Nggih. TPACK. Boleh di kegiatan intinya tunjukkan yang mananya. Oh, di kegiatan inti. Untuk TPACK-nya itu di kegiatan inti saya menggunakan PowerPoint itu Bu, dengan apa? Menyaksikan tayangan PowerPoint. Pedagogiknya yang mana itu? Dengan itu menyaksikan PowerPoint itu kan sudah menggunakan teknologi ya Bu, menggunakan Ya, laptop, proyektor. oke. Terus kalau problem based learning-nya contohnya seperti apa di kegiatan inti? Problem based learning-nya menyelesaikan tabel, menyelesaikan tabel klasifikasi Tahapannya hewan. apa saja? Tahapannya Ya, untuk tahapan. satu itu mengorganisasi siswa. Jadi saya menyampaikan penugasan atau permasalahan yang akan dilakukan oleh siswa, yaitu berupa melengkapi tabel atau membuat tabel tentang klasifikasi hewan. Setelah itu mengelompokkan siswa dan siswa mencari informasi atau melakukan tugasnya masing-masing. Oke. Setelah itu menyelidiki masalah. Oke, nanti belajar lagi ya Bu. Langkah-langkahnya karena Ibu kan sebagai guru harus hafal lah ya. Langkah-langkah problem based learning itu loh yang akan digunakan. Baik, kemudian untuk pengembangan perangkat ya, seperti materi, media, pembelajaran, dan LKPD. Coba tunjukkan yang menunjukkan pengembangan critical thinking, kemudian kreatif, reflektif, dan decision making itu seperti apa. Salah satu saja misalnya ketika Ibu mengembangkan materi ajar, di situ mana yang termasuk critical thinking-nya. Critical thinking. Jadi anak-anak menganalisis komponen ekosistem dan klasifikasi hewan berdasarkan makanannya. Ya, Mampu baik. Dari situ menganalisis. kan nanti anak-anak bisa diajak mampu menganalisis untuk berpikir kritis terhadap materi tersebut kan. Baik. Nanti yang keterampilan abad 21 yang lain silakan dikembangkan lagi ya. Oke. Oh iya. Oke. Kemudian untuk penguasaan materi ajar yang esensial, materi yang tergambar contohnya untuk materi yang mengandung pengetahuan faktual, konseptual, prosedural. Contohnya seperti apa, Bu? Yang faktual itu seperti apa, konseptual seperti apa, prosedural seperti apa, dan metakognitif seperti apa. Materi ajar yang faktual. Yang terkait contohnya ekosistem tadi. Oh, yang ekosistem saya. Untuk faktual,
dari ekosistem tadi kita menggunakan sumber lingkungan ya. Jadi kita bisa melihat secara langsung ekosistem di sawah, di kebun, seperti itu Bu. Ya, Yang untuk faktual. yang faktual ya. Ya, nanti dipelajari lagi saja. Ya, Iya, Bu. coba nanti dipelajari itu ya, perbedaan antara faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Ya. Oh iya, Bu. Baik, kemudian pendalam tentang Ibu kan membuat soal-soal ya, yang terkait dengan aspek penilaian, pengetahuan, dan keterampilan. Bagi contoh untuk soal yang terkait dengan ekosistem yang Ibu buat, contohnya seperti apa? Untuk soal yang terkait dengan ekosistem. Yang sudah dibuat. Iya. Contohnya, sebuah tempat di mana terjadi interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup disebut ekosistem. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Saat musim hujan, tanaman tumbuh dengan baik. Tikus tanah mendapatkan banyak makanan sehingga populasi ular tanah juga meningkat. Saat musim kemarau, tanaman tumbuh lambat. Hal ini mempengaruhi populasi ular tanah yang semakin titik-titik. Itu, Bu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Itu tadi yang terakhir itu. hal ini mempengaruhi populasi ular tanah yang semakin titik-titik. Jadi berdasarkan dari Itu pemaparan termasuk C berapa? C berapa itu? Kognitif, level kognitifnya. itu menyimpulkan C6. Ada di C6 ya menyimpulkan sepertinya, Bu. Menyimpulkan apa C6? Menyimpulkan bukannya C5. C5 Ibu buat kisi-kisi kan? Iya, di kisi-kisi. 5. Jadi coba nanti kisi-kisinya diperbaiki ya. Oh iya, C5. Buat kisi-kisi soal yang benar, jadi makan. Baik, cukup. Iya, Bu, maaf, Ya, Bu Ana, dari saya cukup. Selanjutnya Bu Bulan. Materi BTAK-nya Nggih, Bu. tidak berhalangan, nggih? Masih nifas, Bu. Oh iya. Berarti disiapkan lembar yang kedua. Nggih. Oke, coba dibaca yang nomor 4, Bu. Nomor 4. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Oke, nomor 10. Nomor 10. Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ikshif anna hammana wa ghammana wa adhib anna huznana. Oke. Sekarang disiapkan alat tulisnya. Iya, Bu. Dituliskan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, yakin tulisannya seperti itu? Tidak yakin, Bu. Ya, saya rasa cukup, Bu. Yeah. Ya, nanti dicek lagi ya. Yeah. Cukup Bu Pani yang untuk baca tulisnya. Terima kasih. Cukup nggih Bu Ana, silakan untuk ujian komprehensnya sudah selesai, silakan keluar dulu. Panggil yang kedua Bu Irma Suryani. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.